Assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya lagi dalam Geofisik Series. Kali ini saya ingin sharing mengenai pemahaman dan pengetahuan magnetik. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman yang udah like dan subscribe channel saya ini. Liker dan subscriber itu adalah energi dan vitamin buat saya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman untuk mengajak teman-teman yang lain ataupun handai taulan untuk like dan subscribe channel ini teman-teman. Saya akan terus berbagi mengenai hal-hal yang menarik dan bermanfaat tentunya teman-teman. Oke, sebelum itu saya ingin beritahukan kalau materi tentang magnetik ini saya ambil di internet dan juga di beberapa jurnal yang sifatnya udah open publication, artinya udah terbuka untuk dibagikan ke semua orang. Oke, teman-teman. Dan juga karena ini sifatnya pemahaman dan pengetahuan, jadi jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang tepat mengenai magnetik ini, jangan ragu untuk komen di kolom komentar. Saya terbuka sekali untuk kritik, saran, dan juga diskusi. Oke, teman-teman? Langsung saja, seperti biasa agenda hari ini saya ingin mulai dengan menerangkan apa itu magnet bumi dan apa itu eksplorasi geomagnet. Selanjutnya bagaimana geomagnet survei itu bekerja dan juga terakhir aplikasi dari metode geomagnet itu sendiri. Oke? Oke, saya mulai. Jadi untuk teori dari geomagnet itu sendiri itu berawal dari kolom, di mana si kolom itu dia mengemukakan bahwa gaya magnet bumi itu dia berbanding lurus dengan muatan P1 dan P2 dan berbanding terbalik dengan jarak R dan juga permeabilitas. Jadi menurut si kolom, jadi jika antara dua muatan dipisahkan oleh jarak, maka akan ada gaya yang bekerja pada muatan itu. Dalam hal ini medan magnet bumi. Lalu di manakah sebenarnya sumber dari kemagnetan bumi itu? Jadi ini teman-teman. Jadi medan magnet bumi itu timbul karena disebabkan oleh arus konveksi dari material di luar inti bumi. Jadi bumi itu terdiri dari berlapis-lapis. Ada lapisan inti, ada lapisan luar inti, di mana lapisan luar inti ini dia berisi material besi dan nikel yang sifatnya tidak stabil. Jadi dia terus bergerak, dia menimbulkan arus konveksi. Ini biasa kita jelaskan di geodinamik, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bumi itu semacam sistem dinamo yang sangat besar. Jadi dia mempunyai kutub utara dan selatan dari magnetik itu. Jadi teman-teman mungkin pernah atau emang sering melihat dinamo seperti apa. Jadi dinamo itu akan menghasilkan listrik yang berasal dari magnet. Ya, teorinya seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya gaya magnet per unit muatan P1 didefinisikan sebagai kuat medan magnet H. Jadi inilah yang kita ukur di magnetometer, yang terukur. Ini bisa diukur. Jadi jika ada material, dalam hal ini batuan, bawah permukaan, itu diinduksi oleh medan magnet, kuat medan magnet H, maka ini disebut sebagai intensitas magnet. Jadi
dinyatakan dalam M. Jadi M itu berbanding lurus dengan suseptibilitas K dan kuat medan magnet H. Jadi suseptibilitas itu artinya tingkat kemagnetan batuan atau materi lah. Jadi semakin tinggi suseptibilitas dari batuan, maka tingkat kemagnetannya semakin tinggi. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mengacu ke pengukuran magnetometer, maka si magnetometer itu akan mengukur nilai dari total magnet bumi. Jadi total magnet bumi B itu merupakan sumasi dari kuat medan magnet H plus induksi dari kuat medan magnet, dalam hal ini M. Jadi dalam eksplorasi magnet yang diukur itu adalah variasi spasial dari medan magnet bumi, di mana parameter fisis yang akan dicari itu adalah suseptibilitas dan remanence. Remanence itu artinya sifat kemagnetan sisa dalam batuan. Jadi remanence itu secara praktis itu susah diukur, tapi ini mempunyai kontribusi terhadap nilai dari kemagnetan, teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman, jadi dalam magnet bumi itu ada 3 unsur utama kemagnetan. Pertama itu magnet bumi yang disebabkan oleh sumbernya dari internal. Dalam hal ini arus konveksi, rotasi bumi itu sumber utama dari medan magnet. Yang kedua itu medan magnet luar. Jadi medan magnet luar itu medan magnet yang ditimbulkan dari interaksi bumi dengan matahari. Jadi interaksi bumi dan matahari akan menimbulkan medan magnet. Itu akan menyumbang kepada nilai total magnet bumi. Dan yang terakhir adalah anomali geomagnet itu sendiri yang kita akan cari di eksplorasi magnet ini, teman-teman. Jadi persentasenya kalau kita hitung, sebenarnya anomali magnetik itu mungkin hanya sekitar 10% atau mungkin di bawah 10%, teman-teman, dari total kemagnetan bumi. Karena anomali magnet itu sendiri dia terbungkus oleh medan magnet bumi yang utama dengan luar. Oke, teman-teman. Jadi anomali akan dinyatakan dalam nanotesla, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kartun ini, teman-teman ya. Jadi istilahnya di medan magnet bumi itu ada deklinasi, inklinasi, dan intensitas. Jadi deklinasi merupakan penyimpangan dari medan magnet dari geografik utara. Sedangkan inklinasi penyimpangan terhadap arah horizontal dari bidang dari medan magnet terhadap bidang horizontal. Intensitas itu sumasi dari medan magnet bumi. Oke. Ya, teman-teman. Berikutnya saya masuk ke bagaimana sih kita mengambil data magnetik. Jadi dalam survei magnetik, prinsip dasar dari alat atau magnetometer itu akan mengukur total magnet. Jadi total kemagnetan dari batu itu dinyatakan dalam B. Jadi dalam survei geomagnet ini ada beberapa tipe dari magnetor itu sendiri. Ada yang beredar itu ada fluxgate magnetometer, photon fission magnetometer, dan lain-lain. Merek itu hanyalah berbeda dari manufacturernya saja, teman-teman. Sebenarnya yang dilihat dari tool atau dari alat itu sendiri adalah sensitivitasnya alat itu sendiri, teman-teman. Jadi semakin sensitivitas semakin kecil, alat itu semakin bagus. Itu prinsipnya seperti itu, teman-teman. Untuk kali ini saya coba ambil contoh prinsip dari alat si proton precision magnetometer, di mana proton ini mempunyai sensitivitas 0,3 nanotesla. Jadi dalam
proton ini rangkaiannya seperti ini. Jadi proton ini akan terdiri dari gulungan kabel silinder atau tabung silinder yang berisi liquid. Yang liquid ini berisi air, kerosin, dan alkohol yang dililit atau dibungkus oleh kawat. Ini akan terhubung ke sensor, ke baterai, dan amplifier. Jadi si proton ini akan paralel terhadap medan magnet bumi. Jadi ketika magnet bumi itu menginduksi, jadi subjeknya diinduksi oleh medan magnet, maka si proton sendiri itu akan mengikuti atau di-adjust terhadap medan magnet yang baru. Jadi sensor magnet ini cukup bagus digunakan baik di survei di darat, laut, dan udara. Jadi begini ya teman-teman, jadi untuk magnetik ini biasanya di survei itu akan selalu berbarengan dengan gravity yang biasa ya. Jadi dan untuk kepentingan regional aerogravity atau aeromagnetik, airborne atau airborne magnetik itu bareng-bareng dipakai untuk memetakan kepentingan regional. Jadi survei ini sangat cepat, sangat murah, dan efektif dan efisien dalam memetakan area-area untuk kepentingan reconnaissance survei. Kita sebut reconnaissance survei karena ini biasanya survei awal sebelum masuk ke tahap eksplorasi lanjut, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, saya masuk ke processing magnetik. Jadi, dalam processing magnetik tidak seperti gravity, magnetik relatif lebih sederhana dalam koreksi. Artinya, koreksi yang digunakan hanya terdiri dari koreksi harian atau diurnal correction dan IGRF correction. Selebihnya topografi correction ini dilakukan hanya jika pengaruh topografi sangat kuat, teman-teman. Jadi diurnal correction atau koreksi harian ini adalah penyimbangan nilai magnetik bumi yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan juga efek dari radiasi matahari dalam satu hari. Jadi nilainya itu bervariasi, teman-teman, bisa positif dan negatif. Selanjutnya koreksi IGRF. Jadi International Geometric Reference Field itu dilakukan adalah hal yang wajib dilakukan karena IGRF ini akan direvisi setiap 5 tahun sekali karena seperti saya kemukakan sebelumnya, jadi medan magnet bumi itu akan berubah-ubah sewaktu-waktu karena sangat dipengaruhi oleh rotasi bumi dan juga interaksi antara matahari dengan bumi. Oke, jadi IGRF ini akan merefer terhadap nilai-nilai yang sudah dikeluarkan oleh institusi ini, teman-teman. Oke, selanjutnya topografi correction atau terrain correction. Ini didapatkan dari model. Jadi untuk mendapatkan nilai koreksi ini akan dilakukan terlebih modeling untuk topografi ya. Jadi dari semua koreksi ini diurnal, IGRF, dan optional topografi correction, maka selanjutnya didapatkan anomali magnetik. Jadi selanjutnya dari anomali magnetik akan kita lakukan proses pemisahan anomali regional dan anomali lokal. Anomali lokal ini sama dengan anomali sisa, teman-teman. Seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan magnetik, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana teknik memisahkannya? Jadi teknik memisahkan anomali regional dengan lokal itu udah masuk ke interpretasi kualitatif. Jadi kualitatif ini lebih ke kontur dari magnet itu sendiri. Jadi ini akan kita kualitatifkan sebagai distribusi dari batuan yang termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Oke, teman-teman. Jadi sebelum itu saya ingin memberikan kredit kepada Mbak Aufi pada tahun 2017 saya ambil contoh apa itu reduksi ke kutub atau continuity ke atas, ini teknik pemisahan anomali regional dengan
anomali lokal. Jadi sangat brilian yang dilakukan oleh Mbak Aufi ini tahun 2017. Jadi beliau mengukur medan magnet total, kemudian dengan menggunakan teknik reduksi ke kutub, di mana dia mau melokalisasi anomali di atas anomali objek yang disebut oleh anomali. Jadi ini anomali regionalnya, kemudian dia pisahkan jadi anomali lokalnya. Sedangkan dengan teknik continuity ke atas, saudara Aufi juga mencoba memisahkan antara anomali regional dengan lokalnya. Kita lihat kontinuasi ke atas mirip-mirip dengan anomali lokal dari reduksi ke kutub. Oke, ini adalah interpretasi kualitatif. Jadi yang di titik yang klosur-klosur kecil-kecil ini kemungkinan besar adalah deposit dari biji mineral. Seperti itu teman-teman interpretasi kualitatifnya. Oke teman-teman, untuk interpretasi kuantitatif, terlebih dahulu kita harus mengetahui rentang nilai dari susceptibilitas dari batuan itu sendiri. Di mana saya ambil dari Clark dan Emerson, kita lihat untuk batuan sedimen sangat kontras sekali nilainya dengan batuan yang mengandung magnetik seperti magnetit, hematit. Jadi di sini kita bisa katakan kalau magnetik, metode magnetik bisa memisahkan batuan sedimen dengan batuan yang magnetik atau batuan beku atau batuan beku yang mengandung magnetik. Jadi teknik pemisahannya ini atau teknik modeling ini menggunakan software yang beredar di pasaran, bisa berlisensi dan mungkin ada juga yang open source, bisa pakai GMC, Graphic, Yosop, ya seperti halnya Gravity maksudnya Gravity. Jadi ini satu paket lah, di mana ada Gravity, di situ magnetik biasanya ada. Jadi kembali saya pengen berikan kredit kepada saudari Aufi. Dia mencoba memodelkan dari pengukuran magnetik model 2 dimensi dan 3 dimensi. Di mana dari model 2 dimensi dia melakukan modeling 2 dimensi anomali magnetik yang terukur atau teramati dengan hasil perhitungan di mana atau perkiraan. Jadi di mana selisih yang paling error itu sebagai base modelnya, di mana dari sini dia turunkan menjadi model penampang bawah permukaan berdasarkan dari nilai susceptibilitasnya. Jadi litologi dia pisahkan berdasarkan nilai susceptibilitas dari turunan dari anomali magnetit yang dia matching antara pengukuran atau observasi dengan perhitungan. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk model 3 dimensi dia coba membangun model anomali magnetik dan profil 3 dimensi. Selanjutnya dia interpretasikan teman-teman, di mana persebaran dari biji mineral ini lebih fokus ke anomalinya yang lebih mengandung susceptibilitas yang tinggi. Dalam hal ini batuan magnetik teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, saya coba ambil 3 contoh aplikasi geomagnet untuk eksplorasi mineral, geotermal, dan hidrokarbon teman-teman. Jadi untuk eksplorasi mineral saya ambil contoh dari paper yang dilakukan di Yunan, di Provinsi Cina. Jadi metode magnetik digunakan untuk prospek dari koper, dalam ini porphyry molybdenum, itu semacam koper atau tembaga lah teman-teman. Jadi kalau di sini dilihat dari peta base map-nya atau peta dasarnya, jadi dia melakukan survei yang semi detail, artinya ini cakupan areanya cukup besar, tapi dengan spasi lintasannya yang cukup rapat, sehingga didapatkan profil dari anomali magnetiknya cukup detail ya teman-teman. Dari anomali magnetiknya dia bikin
filtering sehingga didapatkan peta anomali magnetik lokal. Jadi warna pink ke merah atau purple ini menunjukkan nilai dari susceptibilitas yang tinggi, artinya tingkat kemagnetarnya cukup tinggi. Ini berasosiasi dengan biji dari mineral koper dalam hal ini. Oke, teman-teman, dari sini dia modelkan secara kuantitatif model 3 dimensinya, teman-teman. Dari sini akan bisa dihitung volumenya seperti apa dan besarnya bagaimana besarnya itu bisa diturunkan. Dan kita selanjutnya akan bisa juga menghitung keekonomian dan sebagainya lah. Itu sangat advance lah untuk menghitung yang lebih jauh lagi. Oke, teman-teman. Selanjutnya penggunaan eksplorasi magnetik di eksplorasi geotermal. Jadi saya ambil contoh dari prospek geotermal di Mahalat di Iran. Jadi studi areanya itu mencakup area yang besar dan saya yakin ini regional, semi regional. Jadi dia mau memetakan zona-zona potensi geotermal. Jadi dia melakukan pengukuran total magnetnya, kemudian dia pakai teknik dekomposisi Euler sehingga didapatkan anomalinya lokalnya. Kemudian dia modelkan 3 dimensi seperti ini sampai dia bikin profil dari bawah permukaannya, di mana dengan prediksi nilai susceptibilitas dia modelkan batuan aluvium, limestone, shale, dan lain-lain sehingga konsep geologinya dia bangun berdasarkan data-data magnetik seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi dengan data magnetik itu dia bisa bikin konseptual geologi bagaimana sistem geotermal itu bekerja, teman-teman. Oke. Dan ini terakhir aplikasi dari magnetik untuk eksplorasi dari hidrokarbon. Jadi saya ambil contoh survei aeromagnetik. Jadi aeromagnetik itu survei yang dilakukan di atas udara yang biasanya selalu berdampingan dengan aerogravity, teman-teman, seperti itu untuk hidrokarbon. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, aerogravity, aeromagnetik itu satu paket. Jadi yang tidak bisa dipisahkan dalam reckoning survei atau survei awal sebelum masuk ke survei eksplorasi selanjutnya atau seismik atau survei regional lainnya, teman-teman. Jadi di Nigeria ini dia coba petakan batuan basal sebenarnya, teman-teman. Jadi batuan mungkin dalam ini dia mau mencari batuan dasar, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan di sini dia mencari nilai yang susceptibilitas tinggi. Jadi di Nigeria ini dia mau memetakan di mana sih batuan dasar gitu, teman-teman. Jadi ini survei regional, dia hitung anomali magnetik totalnya, itu nilai magnetik totalnya dengan proton magnetometer atau flux gate magnetometer yang dipasang di kapal ini. Udah hitung dari udara, kapalnya terbang dari udara, terus sampai didapatkan profil anomalinya. Dengan teknik filtering, kemudian dia bisa memisahkan anomali lokalnya, teman-teman. Jadi dengan survei ini dia bisa melokalisir persebaran dari si batuan basal ini. Jadi dia harapkan dengan ditemukannya batuan, kemungkinan mungkin ini batuan dasar dari sedimennya, dia akan bisa memetakan juga batuan sedimennya, teman-teman. Itu tujuan dari aeromagnetik di sini untuk pemetaan zona prospek hidrokarbon, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk materi magnetik. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon koreksinya. Saya sangat terbuka untuk koreksi dan diskusi. Semoga video saya ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga jangan lupa like, subscribe, share, dan komen, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.